Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjaps Draknils. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat teman-teman yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer baru, thank you banget guys ya, karena udah klik dan udah nonton konten ini. Seperti biasanya jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya. Oke, kemudian untuk lonceng notifnya kalau bisa kalian aktifin aja ya, supaya ketika gua upload konten yang terbaru kalian bisa langsung update dan tentunya bisa langsung nonton kontennya. Oke, untuk konten pada kesempatan kali ini temanya adalah adu mekanik di arena. Lebih tepatnya part yang kelima buat konten adu mekanik di arena battle. Cuman sebelum itu gua ngasih sedikit info aja ya. Gua kasih sedikit info aja ke kalian. Di sini ada dua aliansi yang sedang memperebutkan top 1 PTS global, lebih tepatnya top 1 PTS battle di Liga. Di posisi pertama ada perwakilan dari Alliance Ekjaps Draknils, yaitu Ekjaps Draknils yang ke-6. Kemudian di posisi keduanya ada aliansi tetangga ya, dari Indonesia Winner. Coba gua mau kepoin berapa sih PTS-nya? Kok bisa sampai 1,09 juta dan satunya 1,08 juta. Cuma selisih 10.000 doang ya. Buset. Gokil anjir. Top 1 PTS dari Ekjaps Draknils yang ke-6 adalah 349.000 PTS. Anjir, gokil ya. Buset, yang paling kenceng ngepush cuman 3 akun ya, yang benar-benar kenceng. Yang lain juga kenceng, cuman yang benar-benar kenceng itu cuman 3 teratas. Ya, ini tetap aja udah gokil sih. Anjir lah, kacau, keren coy. Dan kemudian dari pihak Indonesia Winner. Oke, top 1, 2, 3 PTS-nya juga gede ya, 218.000 buat top 1-nya. Dan yang lain juga sebenarnya udah sama-sama gede PTS-nya. Cuman selisihnya tuh tipis banget. Cuman sekitar 10.000 PTS selisihnya. Oke. Itu biar apa sih ngepush PTS sampai segitunya? Itu biar apa sih? Sampai memasuki global itu biar apa? Mereka itu dalam rangka memperingati 17 Agustus. Makanya mau menduduki top 1 PTS global. Keren ya. Gokil anjir, bisa-bisanya gitu loh. Oke, sekarang lanjut topik ke kontennya, yaitu buat arena battle. Di sini udah diupdate ya. Season dari arenanya itu sudah diupdate. Elemennya adalah elektrik dan juga legendary. Itu adalah elemen buat arena yang sekarang.
Ya, di sini gua juga sambil ngasih sedikit tips and trick ya. Gimana cara memakai high white tip berserker secara optimal. Kemudian beberapa trik-trik kecil lah yang mungkin masih ada sebagian dari kalian yang belum tahu. Yang pada intinya itu supaya bisa memaksimalkan skill naga yang kalian pakai. Oke, ini gua kelarin dulu. Di sini gua make naga yang paling kuat ya. Naga gua yang paling kuat di arena yang sekarang yaitu ada Mami Passion, kemudian High White Tip Berserker, dan juga High Flying Dragon. Naga heroic VIP-nya itu cuman White Tip Berserker doang. Sedangkan naga-naga yang lain udah nggak ada yang benar-benar bagus lagi ya. BTW perks Phoenix buat HWB biar gua tambah supaya semakin strong coy, supaya semakin banyak darahnya ketika Phoenix-nya udah pecah ya. Oke, kita lanjut. Topik utamanya adalah tips and trick buat memakai high white tip berserker secara optimal supaya bisa memaksimalkan skill yang dipunyai sama white tip berserker. Oke, buat skillnya dia ada dua tipe. Ada skill pasif ya, dan juga skill aktif. Skill pasifnya itu berlaku buat keseluruhan berserker. Anjir, ini gua udah sekarat aja woi. Skill pasifnya berserker itu semua jenis berserker itu sama. Pasifnya apa bang? Ketika naga berserker berhasil ngekill, itu nantinya dia bakalan mendapatkan tambahan damage dan juga tambahan efek heal dari skill satunya. Nah, skill satunya adalah skill aktif ya. Kalau skill satunya itu merupakan skill aktif di mana dia bakalan mengeluarkan damage dan juga bisa ngeregen darahnya atau bisa ngeheal darahnya. Cuman di sini kayaknya gua bakalan kalah sih. Ya kan susah nih, darahnya 600.000 anjir. Please lah, darahnya 600.000 lah. Wah. Menang cok, sekali tampol critical damage 400 berapa tadi. Ya itulah kenapa tadi gua bilang ketika white tip berserker atau semua berserker lain mendapatkan last hit atau mendapatkan point kill, itu bisa menambah damage-nya. Oke, bentar. Kalau kurang paham bisa gua kasih tahu di sini lah ya. Oke, BTW gua make skinnya sekalian lah. Nah, itu efek dari skill aktif dan juga skill pasifnya. Skill aktifnya adalah Enrage Hunter Plus, deals damage and heals user, memberikan damage dan juga menyembuhkan penggunanya. Kemudian di skill pasifnya adalah Berserk, deals increasing damage after knocking out up to 2 opponents. Yang pada intinya dia ketika memberikan damage dan berhasil membunuh musuh sebanyak 2 kali, itu bakalan meningkatkan damage-nya hingga sekian persen. Gua agak lupa berapa persennya sih. Gua agak lupa berapa persennya, cuman ya pada intinya nambah damage secara brutal. Tambahan damage-nya itu bukan kaleng-kaleng coy, bukan yang kecil-kecil, tapi tambahan damage-nya itu bener-bener gede banget.
Kalau ngelawan musuh yang kayak gini terus caranya gimana bang? Kan gua bisa kena kritikal, kemudian gua juga kalau make flying kena kritikal sama elemen winnya. Kalau kayak gini ya mau nggak mau tetap bakalan gua lawan sih, karena gua mencari point kill supaya bisa menghasilkan tambahan damage dan juga tambahan efek heal dari skill satunya. Noh, kan sakit banget kan? Sekalinya dia dapat point kill itu damage-nya bakalan gila, bakalan sakit banget. Healnya juga bakalan deres banget ya. Itu merupakan kelebihan dari Berserker. Minusnya apa bang? Elemen depannya primal. Yang beberapa naga VIP, entah itu legendary, mythical, heroic, itu kebanyakan punya elemen legendary ya, kebanyakan. Jadi cukup banyak, cukup bisa ditemukan lah counter-counternya itu. Oke, lanjut. Simple sih sebenarnya, make Berserker itu nggak ribet-ribet banget. Justru kalau menurut gua make Berserker itu simple banget. Yang pada intinya ya, pada intinya kalian harus dapat point kill. Kalian harus nge-shutdown musuh pakai naganya. Harus ngekill naganya. Intinya cuman di situ doang anjay. Beneran? Ya langsung hilang dong gua. Kena kunglow. Langsung hilang cok. Dia ngedodge bejir. Noh kan kritikalnya aja langsung bisa bikin kunglow meninggal kan. 375.000 damage-nya itu setelah mendapatkan 1 point kill ya. Tadi setelah mendapatkan 1 point kill. Kemudian di sini White Tip Berserker udah dapat 2 point kill, udah membunuh 2 musuh. Dan di sini bakalan coba gua keluarkan skill satunya berapa persen damage dan tambahan efek healnya. Langsung penuh coy. Darahnya langsung hampir penuh coy. Enak sih sebenarnya. Berserker High White Tip Berserker itu sebenarnya kalau dipakai itu enak banget. Cocok banget kalau dikombo sama naga-naga yang dengan skill multi hit seperti Arcana, kemudian skill satunya Quantum Wormhole, kemudian skill 2-nya BGV, atau skill satunya Harpy Plasma, yang pada intinya skillnya itu nyebar ya. Pada intinya skillnya itu nyebar ke semua musuh. Itu cocok banget di combo sama White Tip Berserker. Ya karena pada intinya dia harus ngekill musuh, makanya lebih bagusnya dipakai naga-naga lain yang skillnya multi hit supaya bisa sekaratin musuhnya. Nantinya tinggal dilasit aja sama Berserker. Intinya gitu doang coy. Kepencet dong. Simpelnya kayak gitu doang kalau pakai Berserker. Maka dari itu, perks yang cocok buat High White Tip Berserker ya tentunya perks yang mendukung darah dan juga rasio Phoenix-nya. Sebisa mungkin Phoenix-nya digedein supaya nggak langsung hilang ketika kena Reaper. Sebisa mungkin dikasih perks nyawa sebanyak mungkin supaya darahnya juga makin tebel, karena dia harus last hit. Ada kemungkinan musuh bakalan dapat extra turn. Masalahnya tuh di situ. Musuh bisa ada kemungkinan dapat extra turn sehingga harus ditebelin gitu loh. Nah, kalau lawannya kayak gini, gua udah pasti kalah. Kalau lawannya kayak gini, gua udah pasti kalah. Kenapa gitu?
keseluruhan udah max, white tip berserkernya udah max, kemudian Reaper perks-nya 30% coy. Ya, Reaper perks-nya 30% gitu loh. Ya semoga aja dia nggak ngeluarin skill satunya lah. Nice, nice, mantap sekali Mami Passion. Dia dapat extra turn, langsung meninggoy. Tapi kena kritikal anjir. Ya, dia dapat extra turn. Oke, masih ada harapan di sini. Kalau posisinya kayak gini, mau nggak mau harus solo pakai Mami Passion dulu. Mau nggak mau. Ya, karena gua kalau disentil sekali sama elemen legendarinya Bolt, langsung hilang anjir berserker gua. Meskipun nggak dapet point kill, tapi harus gua shutdown duluan ya. Supaya white tip berserker gua nantinya bakalan dapat efek heal di attack yang terakhir. Kita harus pinter-pinter coy. Lawannya itu bot, sedangkan kita player asli. Mereka nggak bisa ganti-ganti naga sesuka mereka ya, nggak bisa. Tapi kita bisa tuker-tuker naga. Satu naga sekarat bisa kita umpetin dulu pakai yang lain. Itu keunggulan kita. Makanya meskipun beda level, itu sebenarnya bisa diakalin sih. Sebenarnya bisa diakalin ya. Dan oke, sekali ronde lagi lah. Satu ronde lagi lah ya. BTW event-event sekarang banyak banget yang ngebug ya. Event-event sekarang itu banyak banget yang ngebug. Yang pertama dari event puzzle, itu sebagian besar dari kalian pasti udah tahu. Event puzzle-nya itu melanjutkan puzzle yang sebelum-sebelumnya, nggak di reset dari awal, tapi melanjutkan puzzle yang sebelumnya. Jadi hadiahnya juga ngelanjutin yang lama, bukan rewards yang baru. Otomatis kalian nggak bisa dapat item-item event terbaru. Biasanya kan ada item event terbaru. Itu kalian nggak bisa dapat karena udah kelewat. Kebanyakan pasti udah kelewat. Kemudian Maze Coins yang biasanya ada di event puzzle sebagai salah satu hadiah itu juga nggak ada. Kalau sebelumnya kalian udah jauh banget level puzzle-nya, otomatis hadiah-hadiahnya juga udah banyak, udah jauh. Sedangkan item event Maze Coins itu kebanyakan di awal sampai pertengahan. Kalau udah di akhir-akhir ya udah nggak ada. Terus solusinya kalau kayak gitu gimana bang? Ya jangan dimainin kalau bisa. Tapi kalau kalian mau paksa buat mainin ya nggak masalah juga. Cuman gua menyarankan jangan dimainin dulu sih. Kenapa jangan dimainin dulu bang? Ya tunggu aja di fix. Barangkali nanti ya kan bakalan di fix. Siapa tahu gitu kan. Barangkali besoknya atau nanti di fix, kalian jadi nggak terlalu jauh ketinggalan, item-itemnya itu nggak terlalu jauh. Sekarang mah mainin aja misi-misinya, farming ke item puzzle-nya buat dimainin, farming itunya aja meskipun misinya susah. Ya kan, karena udah di akhir-akhir kan. Battle-nya di liga lebih banyak, battle quest di Colosseum itu juga nominalnya lebih banyak. Kemudian di arena battle juga lebih banyak. Kemudian di misi-misi breeding, misi hatching itu juga itemnya udah banyak gitu loh. Sedangkan naga-naga yang harus di breeding itu elemen war sama natur contohnya ya. Itu kalau kalian breeding durasinya bakalan lama banget, bakalan 1 hari lebih. Maka dari itu
saran gua ya selesaiin misi-misi yang sekiranya bisa kalian selesaikan gitu loh. Supaya dapat tambahan maze coins, kok maze? Supaya dapat tambahan item puzzle-nya. Kalau dimainin puzzle-nya ya nanti-nanti aja kalau sekiranya udah di fix sama social point. Kalau nggak di fix gimana bang? Ya itu urusannya social point lah. Gua udah berkali-kali bikin konten roasting tentang updatean yang menurut gua absurd banget, menurut gua kocak banget. Cuman sampai sekarang ya tetep aja diulangi sampai sekarang. Nggak paham juga gua. Emang buat bikin updatean itu nggak semudah upload foto langsung kelar gitu ya. Pasti ada plus minusnya. Cuman di sini yang gua maksud itu gini coy. Kan bikin updatean kayak gitu otomatis developernya punya tim kan. Ya kan pasti dong punya tim. Ada yang bagian bikin updatean, kemudian bikin ngecek sebelum launching, sebelum update-nya dirilis, itu pasti ada yang ngecek dulu kan. Nah, itu kok bisa lolos gitu loh. Updatean yang bugnya bisa dengan mudah ditemukan oleh player, kok bisa lolos? Apa nggak dicek-cek dulu? Apa sebelum dirilis update-nya itu nggak ada pengecekan dulu? Kalau di pabrik-pabrik atau di industri itu kan ada yang namanya QC ya kan? Quality control atau quality checker itulah yang buat ngecek sebelum didistribusikan. Nah kayak gitu yang gua maksud. Kenapa nggak dicek dulu sebelum update-nya dirilis? Kan bisa dicek dulu apa ini udah aman atau masih ada bugnya. Itu kan harusnya bisa dicek kan. Cuman ya di situ yang gua kurang paham. Yang namanya bug itu bisa dengan mudah ditemukan oleh player awam ya. Ya salah pencet anjir, no damage dong. Ya kurang lebih kayak gitulah yang pengen gua bahas. Ya semoga kedepannya developer game ini Social Point bisa memperbaiki segala macam sistemnya lah ya. Karena itu juga supaya bisa bikin nyaman playernya, sehingga nggak banyak player-player yang jual akun, player-player yang udah vakum, udah pensi. Itu sekarang udah ada beberapa anjir. Sempet miris gitu loh ya, karena gua konten kreatornya. Kalau pada pensi ya otomatis konten gua sepi cok. Ya kan otomatis gak ada lagi, gak terlalu banyak lagi yang nonton konten gua. Maka dari itu ya Social Point please banget update-nya tolong dibenerin. Update-nya tolong dibenerin ya. Jangan terlalu kocak lagi kalau bikin updatean apapun itu. Yang kemarin masalah naga-naga spiked katanya M, kemudian dirubah lagi jadi L. Habis itu sewaktu udah rilis balik lagi jadi naga M. Itu maksudnya biar apa? Biar player-playernya excited, berharap, kemudian dikecewakan oleh Mas SP. Ya kah, maunya kayak gitu kah Social Point? Ya oke lah, buat konten pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini aja lah ya. Thank you buat semua yang udah nonton, buat yang udah like, share, komen, dan udah subscribe. Thank you banget buat semuanya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you next content, see you next episode, and bye-bye.